Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Poliresto? Selamat datang di Posyandu Poliresto, podcast pelayanan terpadu tempat mengadu usaha UMKM kuliner. Sob, situasi pandemi virus yang punya nama Corona COVID-19 masih berlanjut. Nih makhluk super kecil konon punya saudara-saudara dah. Ada namanya Alpha, ada namanya Kappa, dan yang familiar di kuping saat ini si Delta. Dengar-dengar malah ada varian baru namanya Mu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan kita dan si Corona Allah perintahkan untuk bersahabat dengan kita atau yang terbaik untuk keadaan kita. Amin. Dalam kondisi serba bingung ini, peraturan pemerintah Indonesia yang berubah-ubah untuk kemaslahatan bersama, kita pun wajib mematuhinya. Di luar konteks kepatuhan sebagai warga negara yang baik, ente yang memiliki usaha kuliner baik kecil ataupun besar, maupun semua para pejuang kuliner atau para karyawannya punya kewajiban moral loh sob. Semua pemilik restoran dan yang terlibat di dalamnya memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat. Caranya dengan mengikuti standar keamanan pangan yang tepat pada waktu yang tepat sob. Alangkah idealnya ente pun memperoleh lisensi layanan makanan dan izin penjamah makanan selain sertifikat halal ya. Misalnya sertifikat Like Hygiene Sanitasi Jasa Boga atau SLHSJ yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sob, di tengah pandemi COVID-19, tanggung jawab itu semakin besar. Untungnya, saat ini tidak ada bukti penularan COVID-19 melalui makanan atau kemasan makanan. Menurut Food and Drug Administration Amerika Serikat loh. Namun, virus corona mungkin dapat bertahan di benda atau permukaan, yang merupakan salah satu dari beberapa alasan mengapa penting untuk memastikan bahwa restoran ente dan juga makanan ente aman untuk tamu dan karyawan kalian. Sob, tamu ente adalah jantung dari bisnis ente. Dan kabar baiknya adalah mereka sebenarnya ingin mendukung ente sekalian melalui masa-masa sulit dengan menjaga jarak sosial dan makan tanpa kontak di tempat kalian. Dengan mengkomunikasikan praktik keamanan makanan ente dengan jelas dan sering tentunya, kalian akan memudahkan tamu ente untuk merasa percaya diri memesan makanan dari restoran. Selain meyakinkan tamu kalian bahwa ente akan berusaha keras untuk melindungi mereka, ente juga harus memastikan bahwa staf-staf kalian nih merasa aman untuk mulai bekerja. Tim kalian perlu tahu bahwa kalian memprioritaskan kesehatan mereka dan menjaga mereka melalui krisis ini. Jadi, gak cuma mikir bisnis mulu ya sob. Tidak ada keraguan bahwa menggandakan keamanan makanan restoran membantu membatasi penyebaran penyakit. Dengan menunjukkan sikap serius, maka kepercayaan pelanggan akan timbul. Ente melakukan itu semua bukan semata-mata menuruti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, tapi ente sangat peduli kepada pelanggan ente. Kesampingkanlah dulu lah pertimbangan bisnis ente, kesehatan pelanggan yang terpenting.
Paradigma ini yang harus terpatri di mindset kita semua. Terkesan lebay dan berlebihan tak mengapa, karena ini merupakan ikhtiar untuk melindungi pelanggan-pelanggan kalian yang kalian sayangi, kan? Setuju ya? Setuju? Oke sob, berikut ini adalah 7 tips keamanan makanan atau food safety di restoran yang harus ente terapkan mulai dari sekarang. Pertama, kirim staf pulang jika mereka menunjukkan gejala. Keamanan pangan dimulai dengan orang-orang yang menyiapkan dan menyajikan makanan. Ente harus memimpin dengan memberi contoh jika ente ingin karyawan restoran ente menanggapi pandemi COVID-19 dengan serius. Jika salah satu staf ente memiliki gejala pilek, bahkan yang ringan sekalipun, kirim mereka pulang. Sekarang bukan waktunya untuk meminta mereka menganggap ringan seperti mendapatkan surat dokter seperti biasa. Orang dengan gejala mirip flu yang belum dites untuk COVID-19 harus tinggal di rumah setidaknya selama 72 jam setelah demam mereka berlalu dan setidaknya selama 7 hari sejak gejala mereka muncul. Ini menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Wabah dari WHO. Tawarkan cuti sakit kepada staf tersebut, bahkan mungkin tawarkan cuti berbayar. Come on sob, ane tahu berat jika pertimbangan masalah keuangan. Tapi it's your people, ini staf ente, keluarga ente yang bangun resto ente bareng-bareng waktu awal-awal pendiriannya. Ane percaya kalau ente adalah pemilik usaha yang bijaksana. Ente juga harus memastikan bahwa karyawan ente mengetahui di mana dapetin nih informasi tentang tes COVID-19 ataupun vaksinasi serta program-program bantuan pemerintah. Ingat ya sob, pastiin informasi tersebut benar, bukan hoax. Yang kedua, wajibkan cuci tangan. Cuci tangan salah satu dari aturan prokes. Jadi lupain deh kalau cuma nyuruh cuci tangan secara ekstra, apalagi cuma sebagai prosedur belaka. Kini saatnya wajibkan dan jadikan kebiasaan maupun budaya perusahaan. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik dalam berbagai situasi, antara lain saat staf tiba di restoran, di antara setiap pesanan yang mereka siapkan, setelah menyentuh benda yang digunakan bersama, setelah makan ataupun setelah istirahat, setelah istirahat dari kamar mandi, setelah menangani uang, setelah membersihkan restoran, saat mereka berangkat ninggalin restoran. Sediain tempat cuci tangan di restoran dengan sabun dan handuk. Dan pastikan pembersih tangan dengan setidaknya 60% alkohol tersedia di berbagai tempat di area restoran maupun area karyawan. Pasang poster dengan informasi cuci tangan dan ingatkan staf secara lisan setiap hari bahwa ente berharap semua orang meningkatkan upaya cuci tangan mereka untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19. 3. Batasi penanganan makanan. Kebersihan pribadi yang sangat penting dalam hal perlindungan terhadap virus corona, tetapi ente dapat mengambil langkah lebih jauh dengan membatasi jumlah orang yang menangani makanan serta kemasan makanan di restoran kalian. Ente mungkin perlu memikirkan kembali alur di dapur ente jika memungkinkan untuk memiliki lebih sedikit staf yang terlibat dalam persiapan makanan, apalagi menangani makanan mentah dan matang secara terpisah.
Pastikan bahwa karyawan kalian yang menangani makanan memahami pedoman dan prosedur keamanan makanan restoran yang baik. Ini mungkin saatnya untuk melakukan in-house training kepada staf kita yang meliputi kebersihan pribadi, sanitasi, keamanan pangan, alergi, dan suhu makanan. Biasanya hal-hal ini akan dipelajari saat seseorang ingin mendapatkan sertifikat hygiene dan sanitasi jasa boga. Yang keempat, bersihkan lalu bersihkan lagi. Sebelum, selama, dan setelah shift, sekaranglah saatnya untuk meningkatkan perhatian kepada proses pembersihan ente. Berapa lama persisnya nih virus corona dapat bertahan di permukaan belum dikonfirmasi. Jadi, rajinlah mengelap meja dan membersihkan peralatan masak, peralatan makan, permukaan benda dengan kontak sentuh tinggi atau sering ya, seperti gagang pintu. Gunakan disinfektan yang direkomendasikan oleh badan yang terakreditasi dengan baik. Bukan hanya karena mereknya ya sob. Yang pasti disinfektan tersebut aman untuk lingkungan makanan. Jangan sampai malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Bukan terinfeksi virus corona, tapi malah keracunan zat kimia di makanan. Amit kan sob. Jangan sembarangan memilih disinfektan ya sob. Hati-hati. Kelima, lengkapi kru pengemudi delivery dengan informasi dan perlindungan. Pemilik restoran dapat mengambil beberapa langkah untuk melindungi pengemudi pengiriman mereka dari paparan virus corona. Dimulai dengan menguraikan instruksi pengiriman pada saat pelanggan memesan secara online ataupun melalui telepon. Banyak restoran mulai melakukan drop off tanpa kontak ya, untuk mematuhi jarak social distancing. Melalui contactless drop off, pelanggan membayar di muka dan pengemudi meninggalkan paket makanan di luar pintu sehingga dua pihak tidak berinteraksi. Karena pengunjung dapat melakukan pemesanan ini secara online dan meminta pengantaran tanpa kontak, ini memberikan lapisan perlindungan lain antara staf atau pengemudi Anda dan publik. Bekerja sama dengan aplikasi pengiriman pihak ketiga, dengan aplikasi pengiriman seperti GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood menjadi salah satu alternatif saat ini. Mereka memungkinkan telah menerapkan prokes yang baik dalam penanganan pengiriman. Jika ente memiliki armada ente sendiri untuk melakukan pengiriman makanan atau delivery, berikan pembersih tangan dan sarung tangan kepada pengemudi pengiriman ente untuk melindungi mereka dari COVID-19. Beritahu pengemudi ente bahwa jika mereka menerima uang tip, mereka harus segera mencuci atau membersihkan tangan setelahnya. Pengemudi juga harus meminta pelanggan untuk menggunakan pena mereka sendiri untuk menandatangani tanda terima apapun, alih-alih nih ya meminjam mereka pena kepada para konsumen. Atau pilih pembayaran tanpa kontak yang dilakukan melalui telepon dengan transaksi tanpa kartu, transfer scan QR code, atau jenis pembayaran lain yang menghindari kontak langsung. Keenam, tangani paket dengan benar. Ente dan staf restoran ente mau tidak mau harus menyentuh beberapa paket makanan untuk memenuhi pesanan, dan ente harus bekerja sama untuk melakukannya dengan aman. Patuhi jarak sosial dengan
menghindari melewati paket satu sama lain. Sebaliknya, letakkan barang itu di atas meja, lalu pergi sehingga orang lain dapat mengambilnya dengan aman tanpa ada kontak. Kita sering menggunakan barang-barang dari plastik, ya sendok makan, ya garpu. Nah, ente harus menghindari pelarangan makanan untuk dibawa pulang tersebut. Semua barang ini memiliki potensi terkontaminasi. Tanyakan kepada tamu apakah mereka membutuhkan barang-barang ini atau tidak. Karena jika banyak yang memesan makanan itu makannya di rumah, mereka mungkin baik-baik saja tanpa peralatan tersebut karena mereka memiliki peralatan sendiri di rumah. Ketujuh, jadilah cerdas dengan supplier. Penting untuk melindungi supplier ente, tamu, dan karyawan ente. Ente dapat menggunakan metode pengantaran tanpa kontak yang sama seperti tadi ya terhadap supplier, sama seperti yang ente lakukan dengan pelanggan delivery. Sekali lagi, batasi jumlah orang yang menangani barang-barang ini. Jika mungkin, tanyakan kepada supplier ente tindakan pencegahan apa yang mereka lakukan untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Ente bisa berdiskusi, saling kasih masukan yang tujuannya pasti untuk kepentingan bersama. Selain menerapkan kiat keamanan makanan restoran ini, lihat undang-undang setempat, kebijakan pemerintah. Ini adalah sumber terbaik untuk informasi terkini selama situasi yang berubah dari hari ke hari. Aturan tetap aturan yang harus ditaati. Saat-saat sulit sekarang, ane tahu ente fokus pada bisnis ente. Tetapi jangan lupa untuk menjaga diri sendiri juga dan mencoba untuk menjaga tingkat stres ente tetap rendah. Jika ente melindungi karyawan dan pelanggan ente dengan melakukan dan memperhatikan keamanan makanan serta menjaga restoran ente tetap bersih, ente memainkan peran penting dalam membantu memperlambat penyebaran COVID-19. Ingatlah untuk mengirim pulang karyawan yang menunjukkan gejala flu dan waspada terhadap cuci tangan dan pembersihan ya, proses pembersihannya. Batasi penanganan makanan dan lakukan penanganan paket yang tepat. Terakhir, terapkan pengantaran tanpa kontak dengan pengemudi, pengiriman dan pemasok jika memungkinkan. Percaya atau tidak, jika kita membiasakan hal-hal tadi ya, itu akan jadi budaya di usaha kita. Dahulu kita tidak begitu perhatian terhadap keamanan makanan, tapi sekarang hikmah dari pandemi ini adalah kita akan memiliki kebiasaan baru, di mana keamanan makanan yang kita sajikan itu harus sangat diperhatikan untuk menjamin keselamatan pelanggan-pelanggan kita. Dan yang terpenting adalah kepercayaan pelanggan akan produk makanan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tulis dalam kolom komen jika ada yang sobat ingin tanyakan atau hubungi desk help kami yang ada di deskripsi. Like, share, dan subscribe. Bagikan dengan sobat-sobat ente jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah. Anda yang terbaik dan share the pie. Wassalamualaikum. Suka dengan apa yang Anda dengar di episode minggu ini? Jawabannya sederhana. Ini akan sangat berarti bagi kami jika Anda dapat membuka iTunes atau podcatcher Anda dan memberikan ulasan serta umpan balik bintang 5 kepada kami. Dukungan untuk share podcast ini adalah cara terbaik untuk kembangkan podcast kami dan capai hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih.